Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya Almira dan rekan saya Berlian Mendrofah. Saya Veronica Asyawarang. Saya Vira Oktaviani. Di sini kita akan menjelaskan tentang PPh pasal 25. Yang pertama itu pengertian pajak penghasilan pasal 25. Pasal 25 merupakan salah satu jenis keringanan yang diberikan pemerintah wajib pajak dalam hal pembayaran pajaknya, mengacu belit Undang-Undang PPh. Yang dimaksud PPh pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan yang dibayarkan secara angsuran setiap bulan, bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak yang kesulitan melunasi pajak terutang dalam rentang waktu 1 tahun. Artinya wajib pajak dapat membayar pajak dengan mengangsur alias dibayar setiap bulannya ketimbang dibayar sekaligus untuk 1 tahun. Kewajiban angsuran pajak ini muncul ketika wajib pajak memiliki utang PPh kurang dibayar saat penyimpanan di surat pemberitahuan SPT tahunan. Adapun perbedaan PPh pasal 25 dengan jenis pajak penghasilan lainnya, PPh pasal 25 memiliki kategori dan cara perhitungan sendiri. PPh dapat diangsur setiap bulannya dalam waktu 1 tahun dengan tujuan meringankan beban wajib pajak, meningkatkan pajak terutang harus dilunasi. Selanjutnya yaitu perhitungan pencatatan PPh pasal 25 dalam kondisi normal. Yang pertama itu pencatatan angsuran pajak pada periode perjalanan dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu melalui pembebanan pada akhir tahun dicatat sebagai pembayaran pajak di muka, atau pembebanan langsung dicatat sebagai beban pajak ini. Yang kedua yaitu pendekatan di atas akan mempengaruhi jurnal pada akhir periode. Selanjutnya ada perhitungan dan pencatatan PPh pasal 25 karena penerbitan surat ketetapan pajak. Jadi surat ketetapan pajak ini diterbitkan karena ditemukan ketidaktepatan perhitungan dalam SPT pada saat dilakukan pemeriksaan. Kemudian ada formula dalam menghitung PPh pasal 25 karena diterbitkan SKP. Itu yang pertama di bulan Januari sampai dengan bulan pelaporan SPT itu menggunakan angka berdasarkan angsuran Desember tahun pajak sebelumnya. Kemudian yang kedua bulan pelaporan SPT sampai dengan penerbitan SKP. Ini menggunakan angka berdasarkan SPT tahun berjalan. Kemudian yang ketiga ada penerbitan SKP sampai dengan bulan Desember tahun berjalan. Ini menggunakan angka sesuai hasil SKP. Adapun perhitungan dan pencatatan PPh pasal 25 saat pajak tahun sebelumnya menunjukkan angka lebih bayar menurut SPT tahunan. Jadi jika wajib pajak mengajukan restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas lebih bayar pajak tahun sebelumnya, maka yang pertama di bulan Januari bulan pelaporan SPT menggunakan angka berdasarkan ansuransi bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Yang kedua bulan pelaporan SPT
Penerbit surat keputusan Dirjen Pajak menggunakan angka berdasarkan ansuran bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Kemudian yang ketiga, penerbitan surat keputusan oleh Dirjen Pajak di Desember tahun berjalan menggunakan angka berdasarkan surat keputusan Dirjen Pajak. Selanjutnya ada perhitungan dan pencatatan PPh pasal 25 saat wajib pajak memiliki kompensasi kerugian fiskal. Kompensasi kerugian fiskal diatur di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Wajib pajak dapat mengkompensasikan kerugian yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya dengan penghasilan yang diperoleh di tahun berjalan. Kerugian fiskal ini adalah selisih negatif antara penghasilan dan biaya yang dikeluarkan dalam satu tahun pajak. Kerugian ini dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak di tahun-tahun berikutnya. Berikutnya ada perhitungan dan pencatatan PPh pasal 25 saat wajib pajak memiliki penghasilan tidak teratur. Penghasilan tidak teratur adalah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak yang tidak memiliki pola tetap seperti bonus, komisi, ataupun pendapatan dari proyek tertentu. Penghasilan ini bervariasi setiap tahunnya dan tidak dapat diprediksi. PPh pasal 25 diatur di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menetapkan bahwa wajib pajak harus membayar pajak secara angsuran berdasarkan penghasilan yang diperoleh. Dalam hal ini, penghasilan tidak teratur, perhitungan pajak perlu disesuaikan. Penghasilan tidak teratur juga merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh secara berkala selain dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau penyertaan modal, misalnya keuntungan akibat penjualan harta, ataupun penghasilan tidak teratur ini bisa mengurangi penghasilan yang dijadikan dasar perhitungan PPh terutang sehingga mempengaruhi besarnya angsuran PPh pasal 25. Lalu, perhitungan dan pencatatan PPh pasal 25 akibat wajib pajak terlambat melaporkan SPT. Batas keterlambatan pelaporan SPT tahunan PPh badan adalah pada saat SPT tahunan dilaporkan melebihi 4 bulan setelah akhir tahun pajak, yaitu 30 April tahun berjalan, dan mengakibatkan angsuran PPh pasal 25 yang dibayarkan akan mengalami perbedaan antar bulan pada tahun pajak berjalan, dan wajib pajak nantinya akan dikenakan sanksi administrasi. Ketika wajib pajak terlambat melaporkan SPT tahunan, maka pada saat periode Januari sampai Maret tahun berjalan menggunakan angka berdasarkan angsuran bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Lalu pada
April tahun berjalan sampai bulan pelaporan SPT menggunakan angka berdasarkan angsuran bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Jika bulan pelaporan SPT sampai bulan Desember tahun berjalan menggunakan angka sesuai dengan SPT tahun berjalan. Kesimpulan dari pertemuan kami malam ini, PPh pasal 25 atau penghasilan pajak pasal 25 adalah salah satu ketentuan dalam perpajakan di Indonesia yang mengatur mengenai pembayaran pajak penghasilan yang bersifat cicilan. PPh 25 dikenakan kepada wajib pajak yang mendapatkan penghasilan dari usaha, pekerjaan atau sumber lainnya. Wajib pajak harus melakukan pembayaran pajak secara berkala, biasanya setiap bulan berdasarkan estimasi penghasilan yang diperoleh dalam tahun berjalan. Besarnya PPh pasal 25 dihitung berdasarkan penghasilan yang diperoleh dan tarif pajak yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan perpajakan yang ada. Tujuannya, sistem cicilan ini bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta membantu pemerintah dalam pengumpulan pajak secara lebih efektif. Selain melakukan pembayaran, wajib pajak juga diwajibkan untuk melaporkan SPT atau surat pemberitahuan tahunan untuk menghitung pajak terutang secara akurat. Dengan demikian, PPh pasal 25 merupakan mekanisme penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang mengatur kewajiban pembayaran pajak secara berkala bagi wajib pajak. Sekian materi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami berikan bisa bermanfaat bagi kalian semua.